Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita dapat Zoom pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa kita dari zaman unta menuju zaman Toyota. Bapak Ahmad Sayadi selaku pembimbing Mapel Akidah Akhlak dan teman-teman semua yang berbahagia. Baik, di video kali ini dua ingin mempresentasikan ilmu kalam. Baik, presentasi pertama akan disampaikan oleh Ibrahim. Kepada Ibrahim dipersilahkan. Baik, yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Bertema aliran ilmu Syiah. Syiah adalah putih Ali bin Abi Thalib. Menurut McDonald, para pendukung Ali tidak suka kepada penyebutan Syiah karena menurut kaum Sunni, Syiah berarti ejekan bagi mereka. Namun menurut Watt, penanaman Syiah itu berdasarkan dalam dirinya sendiri dan dilantik dengan secara langsung maupun tidak langsung. Dan mereka mempercayai bahwa keimanan mereka berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Berikut adalah sekte-sekte dalam Syiah. Yang pertama, Syiah Sabaiyah, ketiga Syiah Imamiyah, yang keempat Syiah Ismailiyah, yang kelima Syiah Zaidiniyah, dan yang keenam Syiah Qaramitah. Dan berikutnya ialah aliran Murji'ah yang artinya menunda. Maksud menunda ialah mereka menunda berkaitan dengan para sahabat Rasulullah. Sekian presentasi dari saya, berikutnya ialah Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jeffrey. Kepada Jeffrey dipersilahkan. Selanjutnya, aliran Jabariyah. Sejarah Jabariyah, aliran ini muncul dari sikap yang skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi. Yang kedua, doktrin ajaran Jabariyah. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua adalah aliran Qadariyah. Sejarah Qadariyah, persoalan politik antara adalah latar belakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah. Sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, doktrin ajaran Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Sejarah Mu'tazilah, lahirnya aliran Mu'tazilah tidak terlepas dari perkembangan pemikiran-pemikiran ilmu kalam yang sudah muncul sebelumnya. Aliran ini berasal dari tanggapan Wasil bin Atha, salah seorang murid Hasan al-Basri di Basah atas. Yang A, tauhid keesaan Allah. Dan B, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C, janji dan ancaman Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Yang D, posisi di antara dua posisi, yakni al-manzilatu bainal manzilatain. Yang E, amar makruf dan nahi mungkar. Baik, saya rasa itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Bilal dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya merepresentasikan tentang aliran Asy'ariyah. Sejarah Asy'ariyah sendiri dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Beliau lahir di Basra, Irak pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Kemudian Al-Asy'ari ini mengawali belajar ilmu kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali Jubai yang berakidah Mu'tazilah. Maka demikian Al-Asy'ari mempunyai paham yang sama dengan gurunya, yaitu Mu'tazilah. Kemudian Al-Asy'ari meyakini aliran Mu'tazilah ini sampai ia berusia 40 tahun. Beliau mempelajari aliran Mu'tazilah ini dengan serius dan mendalaminya sampai suatu saat terjadilah dialog atau debat yang serius antara Al-Asy'ari dengan Al-Jubai atau gurunya. Kemudian Al-Asy'ari mengajukan pertanyaan kepada gurunya tentang kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil. Kemudian sampai akhir dialog, Al-Jubai pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari Al-Asy'ari. Sehingga Al-Asy'ari merasa tidak puas dan mulai meragukan doktrin ajaran Mu'tazilah. Maka dari keraguan tersebut, Al-Asy'ari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak keluar dari rumah selama 15 hari. Kemudian ia pergi ke Masjid Basrah untuk mengumumkan keteguhannya dalam meninggalkan aliran Mu'tazilah. Di samping alasan tersebut, Al-Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah karena menurut Al-Asy'ari, sikap Mu'tazilah ini lebih mementingkan pendekatan akal daripada penggunaan Al-Quran dan hadis. Kemudian Al-Asy'ari mengembangkan ajaran teologinya dengan mendahulukan dalil nakli Al-Quran dan hadis dan membatasi penggunaan logika filsafat. Kemudian Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berjuang melawan kaum Mu'tazilah dengan lisan dan tulisan, berdebat dan bertanding dengan kaum. Kemudian Al-Asy'ari mendirikan aliran teologinya yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah karena lebih menggunakan as-sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya. Kemudian presentasi yang bisa saya sampaikan selanjutnya. Selanjutnya akan Septa dipersilahkan. Yang selanjutnya yaitu aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Maturidiyah Samarkand. Nama aliran Maturidiyah diambil dari pendirinya, yaitu Abu. Kelahiran Maturid atau sebuah kota kecil di daerah Samarkand, termasuk wilayah Uzbekistan, Uni Soviet. Kurang lebih pada pertengahan abad ketiga Hijriah dan meninggal dunia di kota Samarkand pada tahun 333 Hijriah. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Samarkand. 1. Kewajiban mengetahui Tuhan. 2. Kebaikan dan keburukan menurut akal. 3. Hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. 2. Maturidiyah Bukhara. Pemikiran kalam Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh Al-Basdawi. Nama lengkapnya ialah Abu Yus Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim Al-Basdawi. Dilahirkan pada tahun 421 Hijriah. Kakek Al-Basdawi yaitu Abdul Karim. Hidupnya semasa dengan Al-Maturidi dan salah satu murid Al-Maturidi. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara. 1. Akal dan wahyu. 2. Sifat-sifat Tuhan. 3. Kalam Allah Subhanahu wa taala. 4. Perbuatan manusia. 5. Janji dan ancaman. Sekian dari saya. Baik,
terakhir ialah Fadilul. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yaitu perbandingan ajaran aliran ilmu kalam. Yang pertama yaitu akal dan wahyu. Yang pertama yaitu menurut aliran Mu'tazilah, wahyu memiliki fungsi konfirmasi dan informasi, memperkuat apa yang telah diketahui akal dan menerangkan apa yang belum diketahui oleh akal. Hanya saja menurut Mu'tazilah, wahyu tidak selamanya yang menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kedua yaitu aliran Asy'ariyah. Imam Al-Asy'ari menjelaskan yang menentukan baik dan buruk, kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan memenuhi yang buruk adalah wahyu. Akal tidak berperan dalam hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu aliran Maturidiyah. Abu Mansur menjelaskan bahwa dapat mengetahui Tuhan baik dan buruk serta mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, akan tetapi yang menetapkannya adalah wahyu. Begitu pula tidak semua yang baik dan yang buruk diketahui akal, sehingga sangat diperlukan wahyu. Yang kedua yaitu iman dan kufur. Yang pertama yaitu menurut aliran Khawarij memandang semua yang menerima tahkim adalah kafir. Bagi aliran Khawarij, imam tidak cukup hanya diucapkan atau dibenarkan, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan. Yang kedua yaitu menurut aliran Murji'ah. Iman adalah makrifat sama dengan ikrar dan tasdik. Amal tidak termasuk unsur iman, sedangkan kufur adalah mengingkari. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan seseorang tidak mempengaruhi imannya, sekalipun berbuat dosa. Yang ketiga yaitu menurut aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah mengemukakan bahwa iman adalah ketaatan kepada apa yang diwajibkan dan disunatkan. Bagi Mu'tazilah, iman tidak hanya ikrar dan tasdik, tetapi juga pengalaman sangat berpengaruh terhadap iman. Yang keempat yaitu menurut aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah membedakan antara iman dan Islam. Iman bersifat khusus, berhubungan dengan hati, yakni ikrar dan tasdik. Sementara Islam mempunyai ruang lingkup yang luas, meliputi syariat atau pengamalan, sehingga tidak dapat digolongkan kafir karena melakukan dosa besar. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu perbuatan manusia. Menurut aliran Jabariyah, paham Jabariyah memang bahwa manusia tidak merdeka dalam mengerjakan perbuatan, yang menentukan perbuatan manusia adalah Tuhan, sehingga paham ini dikenal dengan fatalisme. Yang kedua yaitu menurut aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah mempunyai kesamaan dengan paham Qadariyah dalam hal perbuatan manusia, yaitu manusia sendirilah yang menentukan perbuatannya. Yang ketiga yaitu menurut aliran Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah, manusia lemah, banyak bergantung kepada kehendak dan kemauan Tuhan dalam menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan. Yang keempat yaitu menurut aliran Maturidiyah. Maturidiyah samarkan memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian, Tuhan berkewajiban melakukan yang baik bagi manusia. Dan yang terakhir yaitu kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Yang pertama yaitu menurut aliran Mu'tazilah, Allah tidak berkuasa mutlak. Kemutlakan kekuasaan Allah dibatasi oleh beberapa hal yang telah ditetapkan Allah sendiri, yang mana Tuhan tidak dapat melanggarnya berdasarkan kemampuannya sendiri. Yang kedua yaitu menurut aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak tunduk kepada siapapun. Kekuasaan mutlak Allah tidak dapat dibatasi oleh kebebasan manusia. Sekian presentasi saya. Baik, terima kasih semuanya. Dan jangan lupa 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.